Medula spinalis ya. Medula spinalis sama ini vertebrae kalian. Ini vertebrae berapa? Ada yang tahu? Ya betul. C1 Atlas ya. Kalau ini berapa ya? Susah nih. Ini aja. Ini berapa? Ini C2. Terus ini juga cervical. Iya kan? Ini juga cervical. Apa yang membedakan cervical dengan vertebrae lainnya, guys? Ada yang tahu nggak? Yang paling khas. Ada lubang ini nggak di vertebrae lain? Ada nggak? Jawab aja nggak apa-apa. Nggak ada ya. Kalau itu cuma ada di cervical aja, gitu ya, vertebrae cervical. Nah ini kita sebut sebagai foramen transversum, ya kan? Ada yang tahu nggak foramen transversum itu nanti dihuni oleh apa? Arteri vertebralis, ya kan? Arteri vertebralis dia naik kan dari sinilah, dari subclavia itu terus dia naik ke atas, ya kan? Otomatis cuma ada di cervical aja, yang foramen transversum itu tadi. Kalau yang ini lubang apa, guys? Yang di tengah ini? Betul, kanalis centralis. Tapi kalau sudah membentuk kanal, ya kan? Tapi kalau di vertebrae individual kita sebut sebagai foramen vertebralis, gitu ya. Terus kalau antar vertebrae itu nanti akan membentuk suatu lubang kan? Contohnya ini. Ya, kalau kalian lihat di sini akan ada celah-celah ini loh. Nah ini namanya foramen apa? Ya betul, antar vertebrae. Kita sebut sebagai foramen intervertebralis. Nah jadi gampang ya buat vertebrae. Nah itu siapa tahu keluar nanti kalau ditanya yang keluar di situ itu apa, dihuni oleh apa, itu ya. Yang menghuni kanalis vertebrae tadi apa, guys? Iya, medula spinalis. Medula spinalis itu nanti di sini kita sebut sebagai medula oblongata menjadi medula spinalis. Nanti kita lihat struktur-struktur yang kelihatan aja. Contohnya di sini, kalian lihat nggak ada penebalan di sini? Di dua ujung ini, kelihatan nggak? Menebal di sini, menebal di sini. Kalau dia nanti keluar, dia itu akan membentuk plexus. Di sini ada membentuk plexus cervicalis, plexus brachialis. Kalau di sini akan membentuk plexus lumbalis, ya kan? Karena dia akan membentuk saraf tadi, plexus tadi, otomatis dia di sini kabelnya banyak yang berkumpul. Makanya menebal nih medula spinalisnya. Kita sebut sebagai apa? Ada yang tahu? Awalannya I. Kata kedua N. Apa? Intumesentia? Intumesentia? Kalau yang di leher berarti leher apa nama anatominya? Cervicalis, ya kan? Penebalan di medula spinalis di bagian leher. Intumesentia, cervicalis. Kalau di bagian lumbalis. Gitu aja ya. Kenapa menebal? Karena nanti dia akan keluar membentuk plexus. Karena jadi otomatis banyak kabel yang berkumpul kan? Ya gitu. Buat medula spinalis itu aja. Nah terus kalau ditunjuk ini apa, guys, ini? Duramater, betul ya. Terus kalian kelihatan nggak ligamentum denticulatum itu mana? Ada yang bisa ditunjukin nggak salah satu? Coba. Ada kan pia mater itu nanti menebal membentuk ligamentum denticulatum? Mana? Ini yang putih-putih ini ya, paling jelas yang ini. Di sampingnya. Ya, jadi dia di dalam dura mater ya. Nih putih-putih ini dia kita sebut sebagai ligamentum denticulatum. Ya, ini juga. Sehingga medula spinalis dan dura mater itu bisa terfiksasi. Tuh. Kalau arachnoidea mater di sini nggak kelihatan ya. Buat medula spinalis nanti bisa dura mater bisa dilanjutkan nanti di sana. Kemudian kalau ditunjuk di sini, guys. Ini kan tadi ada intumesentia lumbalis. Di ujungnya ini nanti akan membentuk apa? Kita sebut sebagai apa? Ya, betul, namanya conus medularis. Nanti conus medularis akan turun ke bawah
membentuk satu alur, nggak kelihatan ya, tutup cauda equina. Nanti membentuk apa? Jadi kalau ini kan konus medularis nih kayak gini bentuknya, ya kan? Bentuknya kayak pun. Tapi nanti dia apakah benar-benar berakhir di sini atau membentuk perpanjangan? Iya, namanya apa? Terminalis. Ya betul, filum terminalis. Filum terminalis medula spinalis. Ada dua nggak? Ada dua jenis kan? Yang dia itu pembatasnya di sini, filum terminalis. Kalau yang di dalam namanya filum terminalis apa? Internum. Kalau yang di luar? Externum. Gitu aja. Terus nanti di samping-samping dari filum terminalis akan membentuk ini. Namanya apa? Serabut-serabut banyak kayak buntut kuda. Cauda equina. Cauda equina. Gitu. Gampang? Gampang ya. Terus kalau kalian lihat nanti dia juga akan keluar membentuk saraf-saraf ini. Kalau ditanya lubang apa di vertebre yang dilalui oleh saraf-saraf ini? Foramen intervertebralis. Betul, foramen intervertebralis. Kalau kalian lihat ini nervi spinalis berapa, guys? Yang bagian apa? Yang bagian cervical. Ada berapa cervical? 8. Ada 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Padahal vertebrae cervical itu ada berapa? 7. Ada 7. Berarti otomatis dia itu mulainya itu dari sini dulu. Ini misal vertebrae cervical ya. Atau di sini dulu. Ini atau ini? Hah? Di atas. Yang ini? Betul ya? Berarti mulainya itu di atas. Cervicalis. Cervicalis 1. Iya, di atas vertebrae cervicalis. Tapi kalau vertebrae thoracalis beda nggak? Bawah. Beda? Beda ya. Kalau vertebrae thoracalis itu dia lokasinya ada di bawah. Jadi misalnya T1 nih, vertebrae T1. Vertebrae 1. Thoracalis 1. Nah, T1 itu munculnya di bawah. Ya, bukan di atas. Beda sama cervical. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang terakhir itu lokasinya di bawah sini. Gitu ya. Kalau thoracalis berarti nanti di bawah, nanti jumlahnya ada berapa, guys? 12. Kalau cervicalis 8, thoracalis 12, kalau lumbalis 5, kalau sacralis 5, kalau ini coccygeus 1 aja. Gitu ya. Lumbalis nanti sama, dia masih tetap keluar tapi keluarnya melalui vertebrae lumbal. Kalau vertebrae lumbal sama toraks bentuknya beda nggak? Beda ya, karena semakin ke bawah dia strukturnya semakin berat, maka bentuk dari korpus vertebrenya semakin melebar, maka bentuknya kayak ginjal kalau kalian lihat. Gimana nih ini ya? Bentuknya kan kayak ginjal nih ini. Kelihatan ginjalnya nggak? Kalau yang ini lebih kayak jantung atau hati, ya kayak love gini. Kalau ini kayak ginjal yang dipotong gitu loh. Ini kan ginjal loh, ginjal korpus vertebrenya. Itu ya. Terus yang membedakan nanti kalau ditanya nih sakrum ini S1 sampai S5, dia keluarnya melalui apa? Melalui os sakrum, melalui struktur yang bernama foramina sacralia ya. Satu namanya foramen sacralis. Kalau banyak foramina sacralia, kecuali sakrum ke 5. Sakrum ke-5 dia nggak turun melalui itu. Nah ini ya. Kalau sekarang kita hitung ya, foramina sacralia ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Padahal nervus apa? S1 sampai S5 itu ada berapa? Ada 5. Berarti kemana yang S5? Ke belakang sini. Ya, S1, S2, S3, S4, S5 turun ke sini, keluar ke sini bersama dengan koksik 1. Jadi keluarnya sama. Apa struktur ini? Kalau ditunjuk ini nanti ada panah putih di sini. Iya betul. Namanya adalah hiatus sacralis. Itu ya. Ini foramen. Kalau ini hiatus. Kalau yang di dalamnya namanya kanalis
kanalis sakralis, ya kan? Kalau di ini namanya kanalis vertebralis, masuk ke sini berubah nama menjadi kanalis sakralis, gitu ya. Aman? Aman, pasti kayak gitu. Nanti film terminalis berakhir di sini. Oke. Terus apa lagi ya? Ntar aku lihat kurikulum lagi. Oh iya, kita nggak punya ya kayak gambaran kayak benar-benar bagus. Mungkin nanti di print, soalnya di print. Tapi kalian harus tahu nih isi dari medula spinalis. Baik itu nanti substansia yang di tengah namanya apa? Grisea. Kalau yang di luar namanya alba, sama struktur eksternalnya. Kita mulai dari substansia grisea dari medula spinalis. Sebenarnya bentuknya bervariasi ya, tergantung kalian motongnya itu berasal dari vertebrae berapa, gitu ya. Secara umum nanti akan ada 3 bagian, 3 tanduk dari substansia grisea. Yang substansia grisea itu bentuknya kayak kupu-kupu kalau kalian lihat. Ini apa namanya guys? Cornu anterior, bentuknya kayak tumpul. Tapi yang bentuknya kayak sungu, dia cornu apa? Cornu posterior. Nah, lebih tepatnya ini, cornu anterior, cornu posterior. Ada cornu lagi nggak? Cornu lateral. Nah, kenapa kok dibagi menjadi cornu-cornu? Karena nanti dia mengandung saraf yang berbeda, neuron yang berbeda, ya kan? Kalau cornu anterior dia membawa saraf apa biasanya? Motorik. Kalau cornu posterior membawa apa? Sensorik. Kalau cornu lateral ada motorik, ada sensorik. Terakhir apa? Otonom. Bentar ya. Otonom gitu ya. Tetapi cornu lateralis itu tidak selalu ada, gitu ya. Kalau kalian lihat, cornu lateralis itu cuma jendolan kecil ini. Ya, anterior, posterior sama lateral. Tapi lateral ini tidak selalu ada. Kenapa? Dia itu hanya ada setinggi tempat keluarnya otonom. Tahu nggak? Kalian pernah lihat craniosacral sama thoracolumbar? Pernah dengar itu nggak konsep itu? Kalau craniosacral itu dia, betul kan craniosacral? Dia keluar di mana? Dia merupakan tempat keluarnya serabut otonom yang simpatis atau parasimpatis? Craniosacral. Keluar apa? Parasimpatis. Kalau kalian lihat nervi cranialis yang optikus, anu itu akan membawa parasimpatis, ya kan? Maka kita sebut kranio. Nah, di segmen sakral itu nanti juga akan turun parasimpatis. Maka kita sebut sebagai sakral. Jadi kraniosakral itu tempat keluarnya dari serabut parasimpatis. Berarti sisanya ini tempat keluarnya apa? Simpatis. Itu ya. Bukan tapi kecuali servikal ya. Jadi dari thoracolumbar. Gitu ya. Dia merupakan tempat keluarnya simpatis. Ya kan? Otomatis di situ yang ada cornu lateralnya. Gitu ya. Setelah keluar, nanti dia akan membentuk ganglion. Benar ya. Jadi kalau yang ini masih ada banyak ya. Ini nanti merupakan substansi griseanya. Gitu. Nanti dia akan keluar membentuk cornu anterior sama cornu posterior. Gitu ya. Nanti di cornu posterior yang merupakan serabut aferen tadi nanti akan membentuk ganglion. Ganglion namanya ganglion apa? Ganglion dorsalis gitu ya. Ganglion dorsalis itu nanti dia, kalian hafalkan ordo-ordonya gitu ya. Ganglion dorsalis itu merupakan ordo pertama gitu ya. Ordo kedua itu merupakan nervi spinalis itu yang ada di sini. Nanti ordo ketiga merupakan cortex cerebri. Nah, kalian bisa lihat aja. Karena waktunya nggak ada ya. Anterior, posterior. Kalau anterior dia tidak ada ganglionnya. Sama nanti pelajari nantinya truncus simpaticus yang merupakan ganglion dari serabut simpatis yang ada di sini. Di mana nih? Di sini ya. Truncus ganglion simpaticus itu. Gitu ya. Oke, makasih guys.
bisa moving.